Presiden Jokowi dan Raja Salman menaiki golf cart ya. Tampaknya ini menuju ke tempat pemotongan, maksud kami tempat penanaman pohon. Karena terkait dengan kondisi kesehatan juga ya, harus menuruni tangga dan sebagainya. Sudah disambut dengan ratusan wartawan sejak pagi dan juga para menteri dari Kabinet Kerja dan para pangeran dan juga rombongan dari Kerajaan Arab Saudi yang sudah mendampingi. Oh ya, itu siapa itu? Oh, bukan Pak Jokowi ya? Bukan. Sepertinya bukan, tapi mungkin bisa juga karena beberapa hal tidak terduga dilakukan oleh Presiden Jokowi selama kunjungan ini ya. Bahkan kemarin Presiden Jokowi juga sempat membuat vlog begitu. Iya, itu rame. Sempat itu melihat, Prof? Oh iya, lihat rame itu, rame banyak yang suka. Bahkan langsung seperti ini ya, wartawan profesional wartawan profesional. Jadi ditunjukkan orang Raja Salman juga. Surprise sekali itu ada dua kepala negara di vlog itu. Dan yang memegang handphone Presiden Jokowi sendiri. Iya. Ya, ini kita lihat saat ini Raja Salman dan berdampingan dengan Presiden Jokowi menuju ke tempat penanaman pohon. Lagi-lagi satu hal yang mengejutkan ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Sebagai ungkapan sukacita menyambut kedatangan yang mulia Sri Baginda beserta rombongan dari Kerajaan Arab Saudi, kami persembahkan pohon kenangan khas Pulau Kalimantan, yaitu pohon ulin. تعبيرا عن السعادة والفرح الشديد في استقبال زيارة خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق نقدم لمقامكم الكريم شجرة الذكريات الخاصة وهي شجرة أولين. Ternyata ini pohon kenangan khas Ulin Kalimantan atau yang disebut juga ditanam. dengan bulian atau kayu besi adalah pohon berkayu dan merupakan tanaman khas Kalimantan. Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berada di Indonesia mulai hari ini hingga tanggal 9 Maret mendatang. Kedatangannya begitu mencuri perhatian masyarakat, termasuk sederet pangeran dan putri dari Kerajaan Arab Saudi yang berparas rupawan serta berprestasi. Dan informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Kerajaan Arab memiliki sederet pangeran dan putri berparas menawan serta berprestasi. Salah satu yang kian menjadi perbincangan hangat adalah Pangeran Abdullah bin Muthaib bin Abdul Saud. Pria kelahiran London 13 Oktober 1984 ini diklaim sebagai salah satu pangeran tertampan di dunia. Muthaib merupakan putra Jawahir dan cucu dari Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud, adik dari Raja Arab pertama Raja Abdul Aziz. Ia juga dikenal sebagai pangeran berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan gelar sarjana hukum yang disandangnya dari King Saud University. Tak hanya di bidang akademik, ia pun piawai menunggang kuda, bahkan seringkali menjuarai ajang lomba berkuda. Selain itu, Pangeran Muthaib juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Arab. Membahas soal ketampanan, tentu Pangeran Fahd bin Faisal Al Saud tak mau kalah. Sosok pangeran muda dan tampan ini adalah cucu dari saudara Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Pria berusia 33 tahun ini pernah bekerja di Facebook sebagai analis dan kepala operasi di Arab setelah lulus dari Stanford University di bidang teknik mesin. Tahun 2010, Fahd kemudian melanjutkan karirnya dengan memimpin sebuah media di Arab. Misinya untuk memperkenalkan Timur Tengah ke kancah dunia lewat cyber teknologi. Selain para pangeran, para putri pun tak kalah memikat. Mereka selalu terlihat modis namun tetap berbusana sopan dan juga rapi. Seperti Putri Dina Al-Juhani Abdul Aziz yang merupakan istri dari Pangeran Sultan bin Fahd bin Nasir. Selain memiliki butik, Dina juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Vogue Arabia. Visinya menyeimbangkan antara kultur barat dan timur melalui brand fashionnya yang sudah diakui di peragaan busana internasional. Meski begitu sibuk, Dina tak lupa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama ketiga anaknya. Yang terakhir adalah Putri Amira Al-Tawil yang pernah menikah dengan Pangeran Al-Walid, keponakan Raja Abdullah. Putri Amira yang lulus dengan predikat magna cum laude dari Fakultas Administrasi Bisnis di Amerika Serikat ini telah berkunjung ke lebih dari 70 negara untuk misi kemanusiaan seperti kemiskinan dan korban bencana.
Selain itu, ia juga membuka pusat kajian Islam di Universitas Cambridge. Bahkan ia juga aktif menyuarakan hak-hak kaum wanita di negaranya. Sekali lagi, Oke, kita lanjutkan dulu nanti. Ya. Kita dengarkan langsung pernyataan dari Presiden Jokowi dan Raja Salman berikut ini. Yang mulia Ibu Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Yang Mulia di Istana Merdeka Jakarta. Selamat datang juga kami sampaikan kepada yang terhormat, yang mulia para alim ulama, serta para tokoh muslim Indonesia. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk bertukar pikiran dengan Yang Mulia Raja Salman tentang berbagai permasalahan yang menyangkut masyarakat, khususnya umat Islam sedunia. Sebelumnya, sekali lagi, atas nama umat Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih atas tambahan kuota haji Indonesia dari 168.000, alhamdulillah bisa menjadi 211.000 mulai tahun ini. Artinya ada tambahan 43.000, ditambah lagi tambahan kuota sebanyak 10.000 jamaah haji untuk tahun 2017. Total tambahan berarti 53.000. Dan saya berharap pelaksanaan pengembalian dan penambahan kuota haji ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Yang Mulia Raja Salman untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana masrur bihadha al-liqa' al-mubarak مع الأخوة الأفاضل، نقدرهم ونقدر جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين. نحمد الله على ما من به علينا على أندونيسيا من أمن ونعمة الأمن والاستقرار، ومن نهضة اقتصادية مع الإعجاب وافتخار كل مسلم. تربط المملكة وأندونيسيا أهم روابط اتحاد الشعوب وإرادة العقيدة الواحدة. رواد الإسلام اليوم حملة تسعى للنيل من قيمه الوسطية وسماحته. علينا التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب في جميع أشكاله. التحديات يواجهها العالم الإسلامي تتطلب مزيدا من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية. المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وتقدم ما في وسعها لخدمة الإسلام، وهي حريص على التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة. وفقنا الله جميعا ما يحب الله، وأشكركم على حضوركم هذا اللقاء. Terima kasih Yang Mulia Sri Baginda, dan saya persilahkan beberapa pandangan dan sambutan dari Yang Mulia para ulama dan tokoh agama, dan mohon maaf
kami batasi hanya 3 tokoh saja. Pertama, kami persilahkan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami persilahkan. Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke 6 negara di Asia menjadi kunjungan pertama sang raja ke kawasan Asia sejak bertahta di tahun 2015. Selama 31 hari, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertolak ke 6 negara di Asia dengan menjalankan sejumlah misi utamanya di bidang ekonomi. Sebelum tiba di tanah air hari ini, Raja Salman memulai perjalanannya dengan mengunjungi Malaysia 26 Februari hingga Rabu siang. Di Indonesia, Raja Salman akan menghabiskan waktu selama 9 hari hingga tanggal 9 nanti. Kemudian perjalanan berlanjut ke Tiongkok selama 4 hari, lalu berlanjut ke Jepang 3 hari, kemudian Raja yang naik tahta sejak 2015 ini menghabiskan 10 harinya di Maladewa hingga tanggal 26 Maret. Keesokan harinya atau tanggal 27 Maret, Raja Salman akan menghadiri KTT Liga Arab di Yordania. Rangkaian panjang perjalanan Raja Salman dengan rombongan besarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi 2030 yang dicanangkan 25 April tahun lalu, yang isinya adalah mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak yang harganya makin tak menentu, serta membuat diversifikasi sumber ekonomi bagi Arab Saudi dan memodernisasi masyarakat. Malaysia, Indonesia, Tiongkok, dan Jepang menjadi negara potensial untuk Arab Saudi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Arab Saudi di sektor non-migas. Tim Liputan, Metro TV. Kita akan melihat dulu pemirsa, Anda lihat di layar kaca saat ini Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sudah datang atau hadir di Masjid Istiqlal Jakarta untuk melakukan memenuhi jadwal selanjutnya, di mana nanti di Masjid Istiqlal Raja Salman akan langsung menuju ke lantai 4 untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian juga diajak berkeliling di seputar lantai 4 Masjid Istiqlal. Ya, ini adalah Ya, usai dari gedung DPR RI dan menyampaikan pidatonya, kali ini Raja Salman langsung disambut oleh Presiden Jokowi di karpet merah Masjid Istiqlal. Jika tadi Presiden Jokowi tidak terlihat di gedung DPR, ternyata Presiden Jokowi menunggu di Masjid Istiqlal untuk jadwal selanjutnya kunjungan Raja Salman selama berada di Jakarta, Indonesia. Ya, kalau kita lihat ini Mas Hasib tadi langsung disambut Presiden Jokowi, ternyata tidak di gedung DPR, ternyata di Masjid Istiqlal. Apa maknanya nih? Ya, sekali lagi konsisten ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang akan dengan nilai-nilai luhur memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada tamu yang datang dan termasuk Raja Salman yang hari ini ada di antara kita semua. Nah, oleh karena itu kita harapkan memang ke depan dua negara ini bisa meningkatkan kapasitas hubungannya, persaudaraannya, sehingga mendekat kepada titik kesetaraan di antara dua negara yang sama-sama berdaulat ini, dan kebetulan sama-sama berpenduduk mayoritas Islam lain, maksud saya mayoritas Islam. Nah, kalau kita kontekskan sekali lagi ke Parlemen Arab Saudi, ini kan gayung bersambut karena Arab Saudi juga melakukan semacam demokratisasi secara terbatas, dimulai dari keterlibatan kaum perempuan di situ, bahkan yang sempat diusulkan agar perempuan-perempuan Arab Saudi diperbolehkan untuk menyetir. Nah, ini mungkin kan bagi kita di Indonesia bukan hal yang problem, tapi di Arab Saudi masih banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh Indonesia, seperti kebebasan masyarakat, nah termasuk juga kaum perempuan di situ. Oke, menarik kalau dari parlemen. Nah, Prof. Azra, ini kita melihat Raja Salman berdampingan langsung ya dengan Presiden Jokowi. Ada foto yang beredar ini di media sosial pada saat itu Presiden Republik Indonesia Soekarno bergandengan tangan dengan Raja Saud.
Ini kemudian seperti terulang kembali. Kemarin beredar foto antara Presiden Jokowi yang juga bergandengan tangan dengan Raja Salman. Ini maknanya apa? Sedekat apa sih hubungan Presiden Jokowi kali ini dengan Raja Salman dari Arab Saudi? Iya, saya kira memang seperti yang tadi saya katakan itu, secara historis ya, memang hubungan itu dekat, apalagi dari sudut keagamaan. Jadi bagaimanapun juga kaum muslimin Indonesia itu ya Mekah dan Madinah itu kan tempat lahirnya Islam ya, munculnya Islam dibawa oleh Rasulullah mulai dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah gitu. Jadi memang tidak bisa tidak itu. Jadi ikatan sentimen keagamaan itu pasti ada. Apalagi kemudian orang Indonesia ini sejak dari dulu dan belakangan ini selalu bercita-cita, berkeinginan minimal sekali seumur hidup lah. Kalau nggak bisa haji karena antriannya panjang, kemudian minimal umrah. Ya, apalagi kemudian datang ke sini Raja Salman, ya melihat langsung, apalagi kemudian ya disebut sebagai Khadimul Haramain, ya kan? Penjaga dua kota suci. Khadim itu pelayan dua kota suci. Wah, luar biasa itu. Jadi ya, sambil kita menyaksikan ini Raja Salman dan juga rombongan sedang menunaikan salat sunnah ya. Salat sunnah tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid. Penghormatan masuk masjid Istiqlal tadi sudah disambut langsung oleh imam besar. Jadi Mekah dan Madinah dengan Khadimul Haramain itu menjadi once lifetime imagination, atau jadi imajinasi dan harapan sekali minimal seumur hidup gitu. Jadi oleh karena itulah saya kira Raja Faisal kemudian Raja Salman sekarang datang itu memang beda dengan misalnya Presiden Bush atau ratu dari mana gitu, Inggris atau dari mana datang ke Indonesia. Itu lebih politik. Ini ada secara psikologis dan emosional lebih psikologi keagamanya, gitu ya? Sentimen keagamanya itu ada. Jadi memang apalagi kemudian kalau kita lihat konteks historisnya ya kan, ketika Raja Faisal datang tahun 1970 itu dunia Arab itu masih sedang babak belur karena kalah perang 1967 dengan Israel. Dan banyak sekali wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh dunia Arab menjadi bagian dari Arab, misalnya Yordania, dataran tinggi Golan, misalnya kan Sinai misalnya, itu dirampas oleh Israel. Jadi ini menambah rasa simpati dan empati kepada Raja Faisal pada waktu itu. Itu kan apalagi Saudi tahun 70 itu belum lagi mengeksploitasi minyaknya dalam secara besar-besaran. Jadi Saudi masih miskin pada waktu itu. Dan gayung bersambut ya disambut oleh Presiden Soekarno pada saat itu ya. Nah sekarang juga keadaannya juga seperti itu. Di Timur Tengah kita lihat ada kekacauan-kekacauan, ada ISIS, ada Israel yang tidak tertandingi, yang main seenaknya ya kan, merampasi tanah bangsa Palestina terus-menerus sampai sekarang gitu. Ya, ini juga ditegaskan oleh komitmen Presiden Jokowi di beberapa pertemuan bahwa tetap berdiri di belakang Palestina begitu ya. Baik, Mas Hasib, kalau kita melihat saya lihat konteksnya tadi yang disampaikan Prof. Azro memang tidak terlalu banyak bergeser ya dari tahun 70 dengan sekarang. Misalkan waktu Raja Faisal datang ke sini, jelas selain dimensi keagamaan yang disampaikan juga ada dimensi politik dalam rangka menggalang dukungan untuk menghadapi Israel yang waktu itu baru tampil sebagai musuh dan langsung tidak bisa terkalahkan gitu, selalu mampu mengalahkan Arab. Nah oleh karena itu saat dalam pertemuan Raja Faisal juga disinggung mengenai ancaman Zionisme ini. Nah saya melihat dalam situasi seperti sekarang kondisinya sebenarnya kurang lebih sama, cuman bedanya yang pertama adalah di zaman di tahun 70 itu kemudian yang paling mengemuka itu tujuan politiknya daripada ekonominya.